Tutup pintu rujuk, Ruben Onsu ngebet proses cerai cepat selesai. Ruben Onsu kini tutup pintu rujuk dengan Sarwenda. Ruben Onsu ngebet proses cerai dengan Sarwenda cepat selesai. Sarwenda justru nangis gegara ini. Keputusan Ruben Onsu untuk bercerai dari Sarwenda semakin bulat. Ia menutup peluang untuk rujuk dengan istrinya setelah sidang lanjutan perceraian pada Selasa 20 Agustus 2024. Hal itu disampaikan oleh pengacaranya Minola Sebayang. Masih konsisten bercerai, jelas Minola Sebayang. Apa yang menjadi pertimbangannya itu kan subjektivitas yang tidak pernah juga disampaikan ke saya, karena kan itu sangat private. Lanjutnya, dikatakan Minola Sebayang, sampai hari ini Ruben tetap konsisten agar proses perceraiannya dengan Sarwenda tetap dijalankan sampai akhir. Saya hanya bicara hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukumnya saja. Apakah dia masih ingin terus apa tidak? Nyatanya selama proses ini berjalan, dia tetap sampai hari ini konsisten agar proses ini tetap dijalankan sampai akhir, ungkapnya. Lebih lanjut, kuasa hukum dari Ruben Onsu itu pun menyebut kliennya ingin proses perceraiannya cepat selesai. Pasalnya, kliennya mengaku agar segera bisa memberikan pernyataan ke teman-teman media dan tidak mengganggu pikirannya. Gak ada pesan-pesan, yang penting intinya kalau bisa cepat prosesnya. Biar jangan jadi pikiran terus dan dia juga bisa segera untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman media yang sampai hari ini kan belum dapat penjelasan tentang substansi masalahnya. Jadi dengan cepatnya penyelesaian setiap persoalan ini kan bisa dia cepat memberikan penjelasan sehingga tidak ada teman-teman di luar sana yang membuat citra-citra, spekulasi, dugaan-dugaan apa yang menjadi penyebab perceraian yang terjadi di antara mereka, paparnya. Ruben Onsu pun akhirnya buka suara tentang masalah rumah tangganya dengan Sarwenda. Sebelumnya mengajukan gugatan cerai, Ruben menyatakan bahwa dirinya telah berusaha keras untuk mempertahankan pernikahannya yang telah berlangsung selama 11 tahun itu. Buat saya, apapun itu saya sudah melakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ujar Ruben. Pengusaha berusia 40 tahun itu seakan menyiratkan bahwa dirinya telah berjuang keras untuk mempertahankan rumah tangganya. Tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua, sama kayak manusia yang lain, ujar ayah 3 anak tersebut. Kalau itu nggak bisa terjangkau dengan kedua tangan saya, dengan pikiran saya, dengan pandangan mata saya, ya tandanya saya sama, masih manusia biasa. Lanjutnya, di sisi lain, Sarwenda pun akhirnya menjawab isu perselingkuhan dengan karyawannya. Sarwenda sebut putrinya memang anak kandung Ruben Onsu, usai jawab tudingan selingkuh dengan karyawan. Persoalan itu memanas di tengah proses perceraian dengan Ruben Onsu. Bahkan anak Sarwenda, Tania, turut terseret dalam isu tersebut. Tania dituduh sebagai anak hasil hubungan antara Sarwenda dan karyawannya. Tak tahan lagi, Sarwenda pun akhirnya bersuara. Kalau aku sama anak aku ada yang ngatain, aku marah. Karena menurut aku ketika aku udah memilih diam sebegitu lama dan kirain diam adalah emas, tapi ternyata digoreng lebih parah lagi, kata Sarwenda. Sarwenda menegaskan bahwa tuduhan dia berselingkuh dengan karyawan hingga memiliki anak adalah hal yang tidak masuk akal. Menurut aku dari ini aja udah gak masuk akal. Aku ketemu sama karyawan aku, dia baru kerja di tempat aku 2 tahun. Tania udah 5 tahun, belum mundur lagi hamilnya. Istilahnya udah gak masuk akal kayak begini. Mestinya orang kalau mau bikin gosip harus berpikir panjang deh, jelas Sarwenda. Ia pun menyadari bahwa menjadi seorang figur publik memiliki risiko seperti ini. Sarwenda menyatakan bahwa dirinya tak masalah jika dihujat asalkan tidak melibatkan anak-anaknya. Yang harus dipikirkan, kasihan anak-anak aku, mereka nggak salah apa-apa, kenapa harus dikatain, ujarnya. Anak-anakku juga kan nggak ganggu hidup orang lain, kenapa orang lain ganggu hidup anak-anak aku, sambungnya. Sarwenda berusaha agar anak-anaknya tidak terkena dampak dari perceraian dengan Ruben Onsu. Seperti yang diketahui, sidang perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan kali ini, Ruben membawa 2 saksi untuk memberikan keterangan di pengadilan. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Tiara Octavia, pengacara yang mewakili Ruben Onsu.
Dua orang saksi karyawan di rumah Ruben, kata Tiara. Ruben Onsu dan Sarwenda kembali tidak hadir dalam persidangan ini. Tiara Octavia tidak memberikan penjelasan mengenai alasan ketidakhadiran kliennya. Saya juga nggak tahu ya, kata Tiara.